orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apakah Rasulullah SAW itu orang Yaman? Ada video seorang Habib yang mengatakan bahwa Rasulullah itu berasal dari Yaman. Ternyata referensinya itu dari sebuah syair ini. Jadi kalau ada yang mempertanyakan redaksi dalam syair salawat Yamani ini, yakni gambar satu ini ya, karena kata Toha tertulis di situ, yang mana Toha ini merupakan salah satu nama dari Nabi Muhammad SAW, itu dinisbatkan ke negara Yaman. Padahal Rasulullah SAW adalah orang Mekah, Arab Saudi. Apalagi pembuat salawat ini adalah dari Ba'alawi, dari Yaman. Jadi pengarang salawat Toha Yamani ini adalah seorang Habib dari Yaman. Tapi saya lupa siapa namanya ya. Pokoknya kelompok pengingkar nasab itu sangat sensitif dan mudah alergi dengan apapun yang berkaitan dengan Habib dan Yaman. Jadi begini, sebelum saya jelaskan, mari hilangkan dulu kebencian dan kebaperan kepada siapapun, biar bisa dengan mudah kita itu untuk menerima fakta dan data. Semua umat Islam tentu tahu bahwa Rasulullah SAW itu lahir dan berasal dari kota Mekah. Oleh karena itu, beliau Rasulullah SAW valid disebut Al-Makki, yakni orang Mekah. Cuma yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang adalah bahwa kota Mekah merupakan bagian dari wilayah yang di masa lalu, ingat, di masa lalu disebut dengan istilah Tihamah. Saya ulangi, kota Mekah merupakan bagian dari wilayah yang dulunya disebut dengan istilah Tihamah. Nah, lalu apa Tihamah itu? Tihamah itu adalah wilayah pesisir Laut Merah yang membentang dari ujung selatan Jazirah Arab sampai kawasan Tabuk di perbatasan Syam. Syam itu wilayah yang meliputi beberapa negara di Asia Barat ya. Nah, Yaqut Al-Hamawi, seorang ahli sejarah abad ke-7 Hijriah dari Baghdad, Irak, bukan Ba'alawi ini ya, di dalam karyanya yaitu kitab Mu'jamul Buldan juz 2 halaman 63, beliau berkata, qala Abul Mundhir Tihamah tusayirul bahro minha Makkah. Berkata Abu Al-Mundhir, Tihamah adalah pesisir laut yang diantaranya adalah Mekah. Untuk lebih jelasnya lihat di peta gambar 2 ini, yang mana wilayah Tihamah itu digarisi hijau. Nah, berikutnya wilayah Tihamah ini di masa lalu, jauh sebelum ada sekat negara Arab Saudi dan Yaman, itu merupakan bagian dari Yaman. Hal ini juga disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi di halaman yang sama dengan menukil dari Al-Hafidh Al-Madaini, seorang ahli sejarah dan ahli hadis abad ke-2 Hijriah dari Basrah, Irak, yang redaksinya sebagai berikut. Wa qala al-Madaini Tihamah minal Yaman wa huwa ma ashara minha ila haddin fi badiyatiha wa makatu min Tihamah. Al-Madaini berkata bahwa Tihamah adalah bagian dari Yaman yang terbentang dari daerah gurun sampai batas tertentu di padang pasirnya. Sedangkan Mekah itu termasuk dalam wilayah Tihamah. Jadi kesimpulannya, karena Rasulullah SAW itu berasal dari Mekah dan Mekah merupakan bagian dari Tihamah, sedangkan Tihamah itu dulunya adalah bagian dari Yaman, maka tentu dapat dibenarkan penisbatan Al-Yamani kepada baginda Rasulullah SAW.
Dengan kata lain, kalau Rasulullah dikatakan orang Yaman, maka memang ada benarnya sesuai yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, untuk para netizen pengingkar nasab habaib, sudah sering saya bilang, jangan terburu-buru ngegas memvonis pernyataan dari seorang habib dengan vonis salah, dengan vonis palsu, dusta, sebelum mencari terlebih dulu referensinya. Kalau sudah mencari tapi belum ketemu, ya mungkin kopimu saja yang kurang jauh. Kurang lebihnya seperti itu, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.